Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 dari MTS Marif Kondang. Perkenalkan, nama saya Eni dan akan memberikan materi gerak dan gaya. Sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih gerak itu? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Titik acuan yaitu sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding. Gerak menurut sifatnya ada dua, yaitu gerak sejati dan gerak semu. Yang pertama, gerak sejati adalah gerak suatu benda yang benar-benar bergerak. Contohnya penumpang, sopir, dan bus bergerak terhadap terminal. Kedua, gerak semu adalah suatu benda yang hanya kelihatan seolah-olah bergerak. Contohnya, ada matahari yang terbit dari timur dan bergerak ke arah barat. Padahal sebenarnya matahari itu diam pada porosnya dan bumi itulah yang berotasi mengelilingi matahari. Kemudian menurut lintasannya, gerak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak melengkur atau parabola, dan ketiga gerak melingkar. Pertama, gerak lurus, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Misalnya, buah yang jatuh dari tangkainya ke arah bawah, yaitu ke bumi. Kenapa ke arah bawah? Karena ada tarikan gravitasi bumi dan lintasannya lurus. Yang kedua, ada gerak melengkung, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk parabola. Misalnya bola yang ditendang ini ditendang melambung, maka menghasilkan gerak melengkung. Yang ketiga, gerak melingkar, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya melingkar. Misalnya, gerak pada roda sepeda atau roda motor dan roda kendaraan. Nah, sekarang apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Contohnya, kalian mengelilingi lapangan ini dari titik A ke B, ke C, dan ke D. Kalian bermula atau berawal dari titik A, kemudian melewati B, ke C, terus ke D, dan kembali ke A. Berapa perpindahannya? Perpindahannya yaitu sebesar 0, karena dia tidak berpindah tetap pada titik awalnya, yaitu titik A. Sedangkan misal ini titik E, ini titik E, F, G, H. E ke F itu 10 meter, F ke G itu 5 meter. Bagaimana perpindahan dari titik E ke H? Perpindahannya yaitu sama seperti dari F ke G, yaitu sama dengan 5 meter. Kemudian apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Di sini contoh ada lintasan A ke titik B, ke titik C, kembali ke A. Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Nah, ini misalkan
Dari titik A ke B itu 3 meter, B ke C 4 meter, dan A ke C 5 meter. Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda mencapai suatu titik. Jarak itu berarti dihitung semua. Dari A ke B ke C berarti 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 meter. Sedangkan perpindahannya hanya titik awal dan titik akhirnya. Perpindahannya itu dari titik A ke C itu sebesar 5 meter. Perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan. Tadi disinggung kalau perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh oleh benda. Sedangkan jarak itu panjang lintasan, jadi dihitung semua. Nggak peduli pada posisi awal dan akhirnya. Nah, untuk mengingat rumus antara kecepatan dan kelajuan itu pada kata-katanya. Kalau kecepatan itu ada huruf P, pada huruf P berarti menggunakan perpindahan yang memiliki besar dan arah, yaitu besaran vektor. Kemudian kalau kelajuan itu ada huruf C-nya, C berarti menggunakan jarak per waktu, jarak yang yaitu panjang lintasannya. Kemudian menghitung rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T atau delta S per T. Kecepatan itu F, perpindahannya S, dan waktu itu T. Satuan standar internasional kecepatan yaitu meter per second. Contohnya di sini ada kecepatan 18 km per jam. Bagaimana mengkonversikan ke dalam meter per second? Yaitu 18.000 meter dibagi 1 jam itu ada 3.600 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ini ada contoh soal. Budi berlari jarak 600 meter memerlukan waktu 2 menit. Berapakah kecepatan Budi dinyatakan dalam meter per sekon? Diketahui jaraknya itu 600 meter dan waktunya T memerlukan 2 menit. 1 menit 60 sekon atau 60 detik berarti dikali 2 120 sekon. Ditanya kecepatan, berapa kecepatannya? Jawabnya menggunakan rumus V sama dengan S per T. Jaraknya S itu 600 meter dibagi waktunya 120 sekon. Jadi sama dengan 600 dibagi 120 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan Budi itu 5 meter per sekon. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Dan tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak dan selalu cuci tangan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.